Selamat pagi, sahabat Morning Grace, dimanapun saudara berada. Saudaraku, pagi hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ketika pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami dengan kelembutan. Mampukan kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 7 ayat 3 dan ayat yang kelima mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Sahabat Morning Grace, salah satu kemampuan yang paling penting di dalam menempuh kehidupan adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kalau kita tidak belajar kemampuan untuk mengatasi konflik, maka akan banyak waktu di dalam kehidupan kita yang diliputi dengan kesulitan dan penderitaan. Mengapa? Karena kita bukan manusia yang sempurna. Teman kita, keluarga kita, pasangan hidup, anak kita, mereka bukanlah orang yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang akan membawa konflik satu dengan yang lain. Setiap kita, setiap saat, setiap waktu dapat berkonflik dengan siapapun. Sejatinya konflik memiliki sisi negatif, tetapi konflik juga memiliki sisi positif. Karena apa? Karena konflik akan menolong seseorang atau sekelompok orang supaya dia atau mereka dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam situasi konflik? Yang paling utama adalah jangan lupa minta pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk dapat menyikapi setiap konflik yang terjadi dengan bijaksana. Perlu kemauan yang kuat untuk menghubungi orang yang berkonflik dengan kita dan mengatakan padanya bahwa saya ingin berjumpa denganmu, saya ingin berbicara dan saya ingin menyelesaikan permasalahan atau konflik yang kita hadapi. Dan saudaraku, waktu kita memulai, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan kita menyalahkan orang itu. Jangan kita menyalahkan orang lain. Dan mungkin kita akan menyampaikan daftar kesalahan, daftar kekesalan kita, daftar kemarahan kita padanya. Tetapi mulailah dengan kerendahan hati, mengakui bahwa ada banyak hal yang salah, ada banyak hal yang keliru di dalam konflik yang terjadi. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu bisa menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin konflik yang terjadi bisa jadi 99% itu karena kesalahan orang lain. Tetapi saat ini, pada pagi hari ini,
kita diajak untuk melihat gitu ya. Mungkin sikap kita, mungkin juga respon kita yang mengakibatkan hal tersebut, saudara. Nah, saudaraku, ketika kita sadar bahwa kita punya kelemahan di dalam kehidupan kita dan orang lain akan dengan mudah melihat apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, walaupun kita kadang tidak menyadari. Karena apa? Karena itulah blind spot kita. Maka dari itu, kita sadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak luput dari kesalahan. Kita perlu datang untuk apa? Untuk menyelesaikan konflik dengan kerendahan hati. Dimulai dari apa? Dimulai dari mengakui kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Ingat, Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Mari kita renungkan bersama, apa yang menjadi balok kayu di mata kita, yang membuat kita tidak bisa melihat situasi dengan mata, hati, dan pikiran yang jernih. Berhenti menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain sebelum kita mengakui kekurangan dan kesalahan kita terlebih dahulu. Nah, apakah konflik ini terjadi karena kita kurang sensitif atau justru karena kita oversensitif? Mari saudaraku, apakah kita juga tidak sedang bersimpati pada mereka yang sedang terluka karena konflik ini? Apakah kita punya tuntutan yang berlebihan di dalam kehidupan mereka? Mari kita renungkan kembali. Lihat di manakah sebenarnya blind spot kita. Belajar dari diri kita sendiri. Selidiki diri kita sendiri. Akuilah kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Berdoa dan minta pertolongannya, minta kekuatannya. Lalu melangkahlah, selesaikanlah konflik tersebut. Tuhan Yesus memampukan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami diingatkan bahwa seringkali terlalu mudah untuk kami melihat kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Terlalu mudah untuk kami menyalahkan orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kerendahan hati, kelemah lembutan, supaya kami dimampukan untuk mengakui setiap kesalahan dan bahkan kelemahan keterbatasan kami. Ajar kami agar melalui setiap konflik yang terjadi, kami ditolong untuk kami boleh berproses menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.